Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kepada Ibu yang terhormat, Ibu Heni Wiryanata. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan PKK 1221 mengenai pengaruh perubahan kurs valuta asing. Sebelum masuk ke dalam presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mira Sanda dengan NIM 2023 50206. Nama saya Angela Zalia Rahman dengan NIM 2023 50197. Perkenalkan, nama saya Kanesha Fuherdita dengan NIM 2023 50210. Saya Alia Maulidia Amalia dengan NIM 2023 50375. Jadi yang pertama kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Di sini ada tujuan. Yang pertama, entitas dapat melakukan aktivitas luar negeri dalam dua cara. Entitas mungkin memiliki transaksi dalam valuta asing atau memiliki kegiatan usaha luar negeri. Sebagai tambahan, entitas dapat menyajikan laporan keuangannya dalam valuta asing. Tujuan dari pernyataan ini menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi dalam valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas dan bagaimana menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Yang kedua, permasalahan utama adalah kurs mana yang digunakan dan bagaimana melaporkan pengaruh dari perubahan kurs dalam laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk ke definisi nomor 8. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Ada beberapa definisi. Yang pertama, investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri adalah jumlah kepentingan pelapor dalam aset neto dari kegiatan usaha luar negeri tersebut. Yang kedua, kegiatan usaha luar negeri adalah entitas yang merupakan entitas anak, entitas asosiasi, pengaturan bersama atau cabang dari entitas pelapor yang aktivitasnya dilaksanakan di suatu negara atau mata uang selain negara selain uang entitas pelapor. Yang ketiga, ada kelompok usaha adalah suatu entitas induk dari seluruh entitas anaknya. Yang keempat, ada kurs adalah rasio pertukaran untuk kedua mata uang. Yang kelima ada kurs penutup, adalah kurs spot pada akhir periode pelaporan. Yang keenam ada kurs spot, adalah kurs untuk realisasi segera. Yang ketujuh ada mata uang fungsional, adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Yang kedelapan ada mata uang penyajian, adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Yang kesembilan ada nilai wajar, adalah harga yang akan diterima untuk menjual satu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dan transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Yang ke-10 ada cost moneter, adalah unit mata uang yang dimiliki serta aset dan liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Yang ke-11 ada valuta asing, adalah mata uang selain mata uang fungsional entitas. Yang ke-12 adalah selisih kurs, adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang ke dalam mata uang lain pada kurs yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke penguraian definisi. Di sini nomor 9, lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi adalah lingkungan entitas tersebut utamanya menghasilkan dan mengeluarkan kas. Entitas mempertimbangkan beberapa faktor berikut dalam menentukan mata uang fungsionalnya. Faktor yang pertama ada mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa. Yang kedua dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagai metode menentukan harga jual barang dari entitas. Faktor yang kedua, mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku dan biaya lain dari sebagian barang atau jasa. Atau mata uang ini seringkali menjadi mata uang yang mana biaya tersebut didenominasikan dan diselesaikan. Oke, sekarang kita masuk ke investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Di paragraf 15, entitas mungkin memiliki pos moneter yang merupakan tagihan atau utang kepada kegiatan usaha luar negeri. Pos yang penjelasannya tidak direncanakan ataupun mungkin tidak akan terjadi di masa mendatang, pada hakikatnya adalah bagian dari investasi neto entitas dalam kegiatan usaha luar negeri. Pos seperti ini termasuk piutang atau utang jangka panjang. Di paragraf 15A itu memberikan contoh spesifik, yaitu jika entitas A meminjam ke entitas B yang merupakan kegiatan usaha luar negeri dan tidak ada rencana penyelesaian pinjaman, maka itu menjadi bagian investasi neto entitas induk. Nah, kita masuk ke ringkasan pendekatan yang disyaratkan pernyataan ini. Nah, di paragraf 17, setiap entitas termasuk entitas anak itu harus menetapkan mata uang fungsionalnya sendiri saat menyusun laporan keuangan. Jika dikonsolidasi, nilai harus dijabarkan ke mata uang laporan entitas induk. Nah, di paragraf 18, jika suatu cabang berdiri sendiri, perlu ditentukan apakah memiliki mata uang fungsional. Jika tidak, maka laporan cabang harus diukur menggunakan mata uang fungsional entitas pelapor. Dan di paragraf 16, entitas itu dapat menyusun laporan keuangan menggunakan mata uang penyajian yang berbeda dari mata uang fungsionalnya dengan mengikuti ketentuan paragraf 38 sampai 50. Sekarang masuk ke pelaporan transaksi valuta asing ke dalam mata uang fungsional. Pada pengakuan awal di paragraf 20, menyatakan transaksi valuta asing adalah transaksi yang didenominasikan atau diselesaikan dalam mata uang asing, termasuk transaksi yang mengharuskan penyelesaian dalam atau mengakibatkan timbulnya piutang dan utang dalam mata uang asing. Seperti yang pertama ada pembelian atau penjualan barang dan jasa yang harganya ditentukan dalam mata uang asing. Yang kedua, pinjaman yang didenominasikan dalam mata uang asing atau piutang yang harus dibayar atau diterima dalam mata uang asing. Dan yang ketiga ada perolehan atau pelepasan aset atau penetapan liabilitas didenominasikan dalam mata uang asing. Pelaporan pada akhir periode pelaporan berikutnya. Nah, di paragraf 23 itu menjelaskan pada akhir setiap periode pelaporan, yang pertama itu ada pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup. Yang kedua, pos non moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi, dan di pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar diukur. Di paragraf 24, jumlah tercatat dari suatu pos ditentukan sejalan dengan pernyataan lain yang relevan. Sebagai contoh, aset tetap dapat diukur dengan nilai wajar atau biaya historis sesuai dengan PSAK 16 yaitu aset tetap.
Di paragraf 30, jika keuntungan atau kerugian non-moneter diakui dalam penghasilan komprehensif lain, maka setiap komponen kurs dari keuntungan atau kerugian tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sebaliknya, jika keuntungan atau kerugian pos non-moneter diakui dalam laba rugi, maka setiap komponen kurs dari keuntungan atau kerugian tersebut diakui dalam laba rugi. Di paragraf 31, SHK lain mensyaratkan keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sebagai contoh, pada PSAK 16, yaitu aset tetap mensyaratkan beberapa keuntungan atau kerugian yang timbul dari revaluasi aset tetap diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Ketika aset diukur dalam valuta asing, paragraf 23 bagian C itu menyatakan jumlah revaluasi yang dijabarkan menggunakan kurs pada saat periode tersebut ditentukan. Nah, oke, di sini selanjutnya kita akan membahas ke bagian penggunaan mata uang penyajian selain mata uang fungsional. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu yaitu penjabaran dalam mata uang penyajian. Untuk yang nomor 38, pada umumnya mata uang penyajian di Indonesia itu adalah rupiah. Nah, entitas itu dapat menyajikan laporan keuangan dalam mata uang atau beberapa mata uang selain mata uang fungsionalnya. Nah, jika mata uang penyajian berbeda dengan mata uang fungsional entitas, maka entitas itu harus menjabarkan hasil dan posisi keuangannya ke dalam mata uang penyajian. Contohnya, jika suatu kelompok usaha berisi entitas individual dengan mata uang fungsional yang berbeda, maka hasil dan posisi keuangan setiap entitas dinyatakan dalam suatu mata uang bersama sehingga laporan keuangan konsolidasiannya itu disajikan. Oke, yang selanjutnya untuk yang nomor 39 itu hasil dan posisi keuangan entitas yang mata uang fungsionalnya bukan mata uang dari suatu ekonomi hiperinflasi akan dijabarkan ke dalam mata uang penyajian yang berbeda dengan menggunakan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, aset dan liabilitasnya itu untuk setiap laporan posisi keuangan yang disajikan yaitu termasuk komparatif. Itu bakalan dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan tersebut. Nah, yang kedua, penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yaitu termasuk komparatif dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Nah, yang tiga itu seluruh selisih kurs yang dihasilkan bakalan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya, nomor 42. Hasil dan posisi keuangan entitas yang mata uang fungsionalnya adalah mata uang dari suatu ekonomi hiperinflasi itu bakalan dijabarkan ke dalam mata uang penyajian yang berbeda dengan menggunakan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, seluruh jumlah yaitu bisa aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban itu termasuk komparatifnya. Nah, hal ini itu bakalan dijabarkan dengan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan terkini. Kecuali bahwa ketika jumlah tersebut dijabarkan ke dalam mata uang ekonomi non hiperinflasi, maka jumlah komparatifnya adalah itu jumlah yang disajikan sebagai tahun berjalan dalam laporan keuangan tahun sebelumnya, yaitu tidak disesuaikan dengan perubahan tingkat harga atau kurs berikutnya. Oke, yang sebelumnya kan membahas tentang penjabaran dalam mata uang penyajian ya. Nah, di sini saya selanjutnya ingin membahas penjabaran kegiatan usaha luar negeri. Nah, untuk yang nomor 44, dalam paragraf 45 sampai 47 itu sebagai tambahan untuk paragraf 38 sampai 43. Nah, ini itu diterapkan ketika hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri itu dijabarkan ke dalam mata uang penyajian sehingga kegiatan usaha luar negeri itu dapat digabungkan ke dalam laporan keuangan entitas pelapor dengan cara konsolidasi atau metode ekuitas. Oke, yang selanjutnya untuk yang nomor 45, penggabungan hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri dengan entitas pelapor itu mengikuti prosedur konsolidasi normal, seperti eliminasi saldo dan transaksi intra-kelompok usaha dari entitas anak. Ini bisa dilihat pada PSAK 65. Nah, namun aset atau liabilitas moneter intra-kelompok usaha itu tidak dapat dieliminasi tanpa menunjukkan dampak fluktuasi mata uang dalam laporan keuangan konsolidasian. Nah, hal ini itu karena mencerminkan komitmen konversi mata uang dan risiko keuntungan atau kerugian. Nah, dalam laporan keuangan konsolidasian, selisih kurs itu diakui dalam laba rugi atau jika sesuai dalam paragraf 32 itu dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam ekuitas sampai pelepasan kegiatan usaha luar negeri. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelepasan sebagian kegiatan usaha luar negeri. 48A ini dalam pelepasan kegiatan usaha luar negeri, jumlah kumulatif selisih kurs yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri tersebut yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam komponen ekuitas yang terpisah. Reklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi ketika keuntungan atau kerugian dari pelepasan kegiatan usaha luar negeri diakui. 48B, pelepasan seluruh kepentingan entitas pada kegiatan usaha luar negeri. Pelepasan parsial berikut dicatat sebagai pelepasan yang pertama itu ada ketika pelepasan sebagian melibatkan hilangnya pengendalian pada entitas anak yang mencakup kegiatan usaha luar negeri. Yang B itu ketika kepentingan masih dimiliki setelah pelepasan parsial atas kepentingan dalam pengaturan bersama negeri merupakan aset keuangan yang mencakup kegiatan operasional luar negeri. Yang selanjutnya adalah pengaruh pajak dari seluruh selisih kurs. Yang 50 itu keuntungan atau kerugian, transaksi, valuta asing, dan selisih kurs yang timbul dalam penjabaran hasil dan posisi keuangan entitas termasuk kegiatan usaha luar negeri itu ke dalam mata uang yang berbeda mungkin memiliki pengaruh pajak. Seperti pada PSA 46 yang menjelaskan tentang pajak penghasilan yang diterapkan atas pengaruh pajak tersebut. 51, dalam kasus satu kelompok usaha, acuan mata uang fungsional berlaku pada mata uang fungsional dari entitas induk. 52 itu entitas mengungkapkan ada dua hal. Yang pertama itu ada jumlah selisih kurs yang diakui dalam laba rugi kecuali untuk selisih kurs yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua itu ada selisih kurs neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah dan direkonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode.
Selanjutnya yang 54 itu, jika terdapat perubahan dalam mata uang fungsional entitas, pelapor maupun kegiatan usaha luar negeri yang signifikan, maka fakta dan alasan perubahan dalam mata uang fungsional tersebut dapat diungkapkan. Yang ke-55 itu, jika entitas menyajikan laporan keuangan dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsionalnya, maka entitas mendeskripsikan bahwa laporan keuangan adalah telah patuh pada SAK hanya jika entitas mematuhi seluruh persyaratan SAK yang berlaku termasuk pada metode penjabaran. Yang 56, entitas dapat menyajikan laporan keuangan atau informasi tentang keuangan lainnya dalam mata uang yang bukan mata uang fungsional tanpa memengaruhi persyaratan. Selanjutnya ada tanggal efektif dan ketentuan transisi. 58. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Penerapan ini diperkenankan. Jika entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2012, maka fakta tersebut diungkapkan. 58A dikosongkan. 59. Entitas penerapan paragraf 47 secara prospektif untuk akuisisi setelah awal periode penerapan pernyataan ini, retrospektif boleh dilakukan untuk akuisisi sebelumnya. Untuk akuisisi kegiatan usaha luar negeri yang dilakukan sebelum penerapan tapi dilakukan prospektif, tidak perlu menyajikan kembali laporan tahun sebelumnya. Goodwill dan penyesuaian nilai wajar dari akuisisi tersebut dianggap sebagai aset dan liabilitas entitas, bukan milik kegiatan usaha luar negeri. Oleh karena itu, pos tersebut dinyatakan sebagai pos non moneter dalam valuta asing dan dilaporkan dengan kurs saat akuisisi.